Iko Uwais difitnah, diserang, dan dilaporkan. Aktor Iko Uwais dilaporkan karena diduga melakukan penganiayaan terhadap Rudy, seorang desainer interior. Menurut laporan yang diterima pihak kepolisian, insiden penganiayaan terjadi setelah keduanya beradu mulut. Pelaku mengeroyok korban sehingga korban mengalami luka memar di wajah, tangan kanan, luka punggung, tulis laporan itu. Pihak Iko Uwais pun angkat bicara mengenai tudingan tersebut. Bersama sang kuasa hukum Leonardo Sagala, ia menyebut Rudy telah memutarbalikkan fakta dalam laporannya. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah justru pihak Rudy yang telah melakukan provokasi, jelas Leonardo Sagala. Kejadian keributan itu berawal ketika klien kami berusaha mencari tahu keberadaan Rudy ini di mana, karena dia ini tidak melakukan penyelesaian terhadap pekerjaan kewajibannya dia sesuai dengan perjanjian terangnya. Kesepakatan awal, Rudy menawarkan jasanya sebesar 300 juta rupiah dan Iko Uwais membayar setengahnya. Namun, pekerjaan yang dilakukan oleh Rudy tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Rudy ini menyediakan jasa interior dengan kesepakatan 300 juta rupiah. Klien kami sudah melakukan pembayaran terhadap Terminal I dan Termin II dengan total pembayaran 150 juta rupiah. Nah, ternyata setelah klien kami bayar 150 juta rupiah pun tetap tidak menyelesaikan pekerjaan, tutur Leonardo Sagala. Bahkan dia cenderung lari dari tanggung jawab ketika klien kami menayangkan dia tidak mendapatkan respon yang baik, sambungnya. Kemudian pada saat sebelum keributan berlangsung, Rudy dan istrinya terlebih dahulu memprovokasi Iko Uwais. Pada saat kejadian keributan itu, sebenarnya yang memprovokasi itu adalah Rudy dan istrinya, ujar Leonardo Sagala. Merasa dirugikan, Iko Uwais pun akhirnya melaporkan balik Rudy. Suami Audi Item itu melaporkan balik Rudy atas dugaan penganiayaan dan pencemaran nama baik. Maka klien kami memutuskan per malam hari ini memutuskan untuk menggunakan haknya untuk mempertahankan haknya atas adanya perbuatan yang dilakukan Rudy dan istrinya yang merugikan klien kami, kata Leonardo Sagala saat melakukan konferensi pers di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Selasa 13 Juni 2022. Tadi kita melaporkan ke Polda Metro Jaya mulai membuat LP itu pukul 12 lewat dan sekarang posisi klien kami Bang Iko lagi on the way ke sini. Ujar Leonardo Sagala melanjutkan. Iko Uwais pun secara personal juga merilis pernyataan melalui siaran pers. Ia membantah melakukan pengeroyokan dan hanya melakukan perlindungan diri pada dirinya dan keluarga. Saya merasa prihatin atas kejadian yang tentunya sangat tidak kita semua inginkan. Bahwa sesungguhnya saya adalah korban dari tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh saudara Rudy, kata Iko Uwais dalam siaran pers yang diterima Detikcom. Permasalahan ini berawal dari kerjasama Iko Uwais sebagai klien yang memakai jasa Rudy selaku desainer interior. Akan tetapi, Iko Uwais merasa Rudy dan istrinya lari dari tanggung jawab meski dirinya sudah melakukan kewajiban membayar 50% atau sekitar 150 juta rupiah dari total biaya jasa yang disepakati. Peristiwa yang terjadi pada 11 Juni 2022 itu akhirnya memanas karena Rudy disebut lebih dulu menendang Iko Uwais. Sedangkan istri Rudy terus memaki sambil merekam sang aktor. Sampai akhirnya kakak Iko Uwais juga nyaris dipukul pada bagian kepalanya. Iko yang merasa kakaknya Firmansyah terancam mengklaim melakukan pembelaan diri. Ketika dilihat semakin memanas, kakak saya muncul ingin melerai namun justru disambut dengan tindak kekerasan fisik oleh saudara Rudy kepada kakak saya juga. Nah, disitulah saya terpaksa melakukan sikap membela diri terutama untuk melindungi kakak saya, tegas Iko Uwais.